أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ini banyak orang luput dari masalah ini. Beranjak daripada hadis Nabi SAW, teman-teman bisa renungi hadis ini ya. Hadis yang sahih diriwayatkan Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami pernah pulang dari perang Tabuk bersama Rasulullah SAW dan beliau bersabda, Inna aqwaman khalfana bil Madinah, Inna aqwaman khalfana bil Madinah, ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana habasahumul udhur. Ketahuilah, ada beberapa orang di belakang kita di kota Madinah, mereka mengikuti kita di sisi pahala, padahal mereka di Madinah tidak ikut berperang. Setiap kita melewati celah-celah gunung dan tidak pula lembah, kecuali mereka akan ikut bersama kita doa dari sisi pahalanya. Karena orang jihad setiap langkahnya ada pahalanya. Karena mereka tertahan dengan uzur. Dalam riwayat itu, riwayat Bukhari, dalam riwayat Abu Dawud, kata Nabi SAW, laqad taraktum bil madinati aqwaman masirtum masirah. Sesungguhnya kalian telah meninggalkan beberapa orang di Madinah yang tidak kalian melangkah sebuah langkah, wala anfaqtum min nafaqah, dan tidak ada uang yang kalian sedekahkan di jalan Allah, wala qata'tum min wadin illa wahum ma'akum fi, dan tidak juga kalian lewati lembah-lembah kecuali mereka akan bersama kalian dari sisi pahala. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yakununa ma'ana wa hum bil Madinah. Bagaimana mereka, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana bisa mereka bersama mendapatkan pahala kita padahal mereka tidak ikut dalam jihad ini dan mereka dari kota Madinah. Kata Nabi SAW, habasahumul marad, sesungguhnya mereka tertahan karena penyakitnya, tapi niat mereka kalau mereka tidak sakit mereka akan ikut berperang. Di dalam riwayat yang lain sahih, hadis ini sahih di ghairihi, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kata Nabi SAW, innahum yub'atsun nasu ala niyatihim, sesungguhnya manusia akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Jadi memang niat ini sangat berpengaruh, sangat berpengaruh. Renungi hadis ini. Hadis selanjutnya dalam masalah ini, kata Nabi SAW dari hadis Abu Kabsyah Al-Ammari radhiyallahu anhu, thalathatun uqsimu alaihinna wa uhaddithukum hadithan fahfadhuhu. Ada 3 perkara, kata Nabi SAW, di mana aku bersumpah atasnya. Artinya perhatikan baik-baik, karena ini harus kalian jaga. Jangan sampai luput. Dan aku akan menyampaikan dalam bentuk hadis, maka hafallah baik-baik. Ini wasiat Nabi SAW. Apa yang beliau katakan? Qala, ma naqasa malu abdin min sadaqah. Hafal baik-baik dan amalkan. Tidak akan pernah berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Hitung-hitungannya orang kapitalis, kalau dia punya 100 ribu, dia keluarkan 10 ribu sedekah, maka berkurang, sisa 90 ribu. Itu pemikiran orang kapitalis. Kalau di sini di masjid masih ada yang berpikir seperti itu, harus dihapus malam ini. Karena konsep Islam tidak seperti itu. Kata Nabi SAW, hafal baik-baik, amalkan. Tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Kalau hari ini anda kesedekahkan 10 ribu rupiah dari 100 ribu, Allah akan ganti di hari yang sama atau besoknya minimal 10 kali lipat. Jadi itu jenis investasi yang tidak akan pernah rugi. Ini poin penting. Kenapa banyak orang selalu hitung-hitungan dalam bersedekah? Karena dia pakai sistem kapitalis. Oh, kalau saya keluarkan maka kurang. Padahal sebenarnya tidak dalam Islam. Ini Nabi suruh hafal baik-baik. Lalu beliau mengatakan, wala dhulima abdun madlamatun sabara 'alaiha illa zadahullahu izza. Dan tidak ada seorang hamba yang terzalimi, ada orang berbuat jahat sama dia, lalu dia sabar, dia enggak balas. Dia digunjing, dia difitnah, dia disakiti, tapi dia tidak balas kejahatan dengan kejahatan, kecuali Allah akan tambah baginya kemuliaan dan kedudukan. Sabar atas gangguan orang. Jadi kalau sudah ada yang ganggu anda, fahami baik-baik dan hafal dari Rasulullah SAW. Oh, berarti kalau saya sabar di masalah ini, di ujungnya ini ada satu tingkatan yang Allah akan kasih. Ada kedudukan. Jadi jangan malah emosi. Ini konsepnya. Wasiat Nabi SAW, disuruh jaga. Kemudian kata Nabi SAW, wala fatah abdun baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi baba fakrin.
Dan tidak ada seorang hamba yang membuka pintu mengemis kecuali pasti Allah bukakan baginya pintu kemiskinan dan kehinaan. Wa uhadditsukum haditsan fahfadhu. Lalu saya juga akan sampaikan kalian hadis, hafal baik-baik. Dan ini sekarang yang jadi saksi bahasan kita. Tadi potongan awal hadis itu bukan bahasan kita. Ini sekarang yang akan jadi bahasan kita. Berhubungan dengan niat. Apa kata Nabi SAW? Innamad dunya li arba'ati nafar. Sesungguhnya dunia ini ada 4 golongan manusia. Yang pertama beliau mengatakan, abdun razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbah. Seseorang hamba yang Allah lapangkan ilmu yang luas, ilmu agama dan harta yang melimpah. Lalu dia bertakwa kepada Allah padanya. Wa yasilu fihi rahimah. Dia cuma cari sumber halal, dia juga sibuk dengan bersedekah, dan dia melanjutkan hubungan silaturahim dengan hartanya itu, membantu kerabatnya. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqa, dan dia tahu Allah punya hak di situ, ada zakat malnya. Fahadha bi afdalil manazil, ini orang yang paling baik, tertinggi derajatnya dari manusia, hafal baik-baik, orang yang Allah berikan ilmu dan harta. Berarti dari poin ini teman-teman, kita dianjurkan agar memohon kepada Allah dijadikan orang yang pintar dan kaya. Dan tidak ada dalam Islam menjadi orang bodoh dan miskin, tidak ada. Kalau ada yang hadir mengatakan, Ustaz saya masih miskin, masa Ustaz nyinggung seperti itu? Saya bukan menyinggung, saya sedang menyampaikan kepada anda wasiat Nabi agar anda hafal. Anda disuruh berkembang, maju, bergerak. Pepatah bahasa Arab mengatakan, fa inna fi harakati barakah, taharrak fa inna fi harakati barakah. Bergerak, produktif, karena semua itu akan ada berkahnya. Akan ada berkahnya. Dalam pepatah bahasa Arab yang lain, manjadda wajad. Siapa yang berusaha dia akan mendapatkan hasil kerjanya. Dan pepatah bahasa Arab yang lain mengatakan jarrib ta'rif. Coba dulu baru kau ambil keputusan. Jangan belum mencoba, saya nggak mungkin bisa. Saya nggak mungkin suka. Nggak ada dalam Islam itu. Kita coba dan jadikan mulahnya berdoa kepada Allah. Bilang, ya Allah, karuniakanlah kepadaku ilmu dan harta. Tambah lagi doanya, dan jadikan aku menghabiskan keduanya di jalanmu. Karena kalau ada orang punya ilmu tapi tidak diamalkan, percuma. Akan jadi ancaman bagi dia di akhirat. Akan jadi dosa. Dia tahu haram tapi dia diam. Biarkan orang melakukannya, tidak boleh. Atau dia punya harta dia nggak sedekahkan, dia bakhil, maka jadi berdosa. Jadi kita harus menghabiskan keduanya. Punya ilmu sibuk mengajarkan kepada orang, dan punya harta sibuk bersedekah. Ini kedudukan yang paling tinggi. Lebih dalam kita bahas golongan kedua. Ini yang saya ingin titik beratkan berhubungan dengan bahasan kita, golongan kedua. Wa abdun razaqahullahu ilman walam yarzuqhu malan fahuwa sadiqun niyah. Dan seorang hamba yang Allah karuniai ilmu, dia faham ilmu agama, tapi belum dikasih harta. Tapi dia tulus sekali niatnya. Niatnya baik. Ya. Yaqulu, dia berkata dengan niatnya, lau anna li malan la amiltu bi amali fulan. Kalau saya dikaruniai juga harta, saya akan buat seperti fulan. Tadi kelompok pertama. Dia kan punya ilmunya. Si fulan ini yang pertama bangun masjid 10, bolak-balik pergi haji, bantu orang miskin. Kelompok yang kedua ini, dia lihat, dia juga pengen sekali melakukan, tapi nggak ada uangnya. Bagaimana caranya supaya dia bisa mendapatkan pahala sama dengan kelompok pertama, yang sudah bangun 10 masjid, yang sudah setiap hari berikan makan orang miskin, selalu bersedekah, bolak-balik pergi haji dan umrah. Kata Nabi SAW, dia berkata kelompok kedua yang punya ilmu tapi tidak punya harta, lau anna li malan, kalau Allah berikan saya harta juga, la amiltu bi amali fulan, maka saya akan berbuat seperti orang itu. Fahuwa biniyatihi, maka dia dengan niatnya, niat tulusnya tadi, fa ajruhuma sawa, pahalanya sama. Cerdas gak ini? Cerdas. Karena kita tidak mampu bangun 10 masjid. Kita tidak mampu bolak-balik berhaji dan umrah. Kita tidak mampu bantu setiap hari orang miskin. Karena kita nggak punya harta. Tapi karena tahu ilmunya,
ini malam ini Anda sudah dengarkan ilmunya, maka tuluskan niatnya. Tapi ingat ya, ini akan didapatkan bagi orang yang tidak punya kemampuan, lalu dia pakai niat. Enggak berlaku kalau orang itu kaya, lalu dia bilang saya niat saja. Hah? Cukup dengan niat. Itu orang pergi haji, ya sudah saya juga niat haji. Padahal dia punya kemampuan, ini enggak dapat. Orang yang tidak punya kemampuan harta. Tapi dia ingin sekali. Dan ini teman-teman tarik kepada semua keadaan. Coba cerdas dalam faham ini ya. Kalau ada seorang ulama besar. Anda lihat di zaman Anda ini siapa ulama besar. Di dunia ini. Kita sama-sama melihat ada ulama besar siapa. Oh ilmunya tersebar. Buku-bukunya tersebar. Kita nggak mampu seperti dia. Dia sudah hafal Quran 30 juz, dia sudah banyak hafal hadis, dia sudah banyak tulis kitab. Kita baru mau belajar. Bisa nggak kita meraih derajat dia? Bisa nggak? Baru saya ajarin teorinya nih. Bisa. Niatkan dengan ikhlas. Ya Allah, kalau engkau karuniakan kepadaku kemampuan seperti dia, aku akan buat yang sama. Kita lihat di musim haji, jemaah haji lagi lewat pakai bus menuju ke asrama haji. Kita nggak ada duit mau pergi haji. Bisa nggak kita dapat pahala haji seperti mereka? Bisa. Masih 10 orang yang jawab bisa, yang lain masih ragu rupanya. Bisa. Makanya judul kita cara cerdas beribadah. Asal benar-benar kita nggak punya duit pada saat itu, tapi kita lihat orang ini pergi haji, enaknya orang ini pergi haji. Tulus antara Anda sama Allah saja, jangan dengarkan orang lain. Dengarkan orang lain bisa riya. Dengar niat saya ini ya. Nggak boleh itu. Jadi antara sama Allah, ya Allah, kalau seandainya kau karuniakan aku harta dan kesempatan, aku akan haji seperti mereka. Apa kata Nabi? Fahuma fi ajri sawa. Dua-duanya sama pahalanya. Coba bagaimana jelinya kita bisa menangkap pahala, ya? Karena niat kita. Makanya seorang salafus saleh berkata, aku berharap punya niat di seluruh amal saleh, walaupun aku belum mampu mengerjakannya. Walaupun aku belum mampu mengerjakannya. Coba tarik lebih jauh ini teman-teman. Coba jeli. Ini subhanallah, saya kadang-kadang kalau renungi kejadian ini ya, hanya saya berpikir perlu saya sampaikan dalam ceramah. Semoga bermanfaat gitu. Saya kadang-kadang kalau duduk merenung sendiri, saya berpikir sahabat-sahabat Nabi, bagaimana kedudukan mereka sekarang di sisi Allah. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair radhiyallahu anhu ajma'in. Orang-orang yang satu jadi mertua Nabi, yang satu jadi anak mantu Nabi. Minimal mereka jadi sahabat Nabi, berperang bersama Nabi, tiap hari ketemu, makan sama Nabi. Kalau ada seorang alim ulama kita bersama dia saja, terus kita sudah gembira. Bagaimana dengan bersama Nabi SAW ini luar biasa. Pahala mereka sangat banyak gitu kan. Tapi kita tidak hidup di masa mereka. Bisa nggak pahala kita bersama sama dengan sahabat nanti di surga? Bisa. Innamal a'malu binniat. Semua sesuai dengan niat. Ya Allah, andai saja engkau hidupkan aku di masa nabimu, aku akan juga melakukan seperti mereka. Tapi ikhlas tulus karena Allah. Bukan mustahil hari kiamat Anda bersama bertetangga dengan Abu Bakar di surga. Ini kecerdasan dalam beribadah. Nabi SAW sudah berikan kaidahnya. Makanya Nabi bilang, fahfadhu, hafal baik-baik ini. Ya. Lalu kata Nabi SAW, wa abdun razakahu malan. Golongan ketiga, seseorang hamba yang Allah kasih harta melimpah. Walam yarzukhu ilman yakhbitu fi malihi bighairi ilm. Tapi dia tidak dikasih ilmu. Dia enggak belajar agama. Kaya raya tapi bodoh dalam agama. Ya. Lalu dia habiskan hartanya di dalam dosa. Maksiat kepada Allah. Diskotik, bar, mabuk-mabukan, foya-foya. Menjatuhkan orang, membunuh orang. Segala macam. Wala yattaqi fihi rabbah. Dia sama sekali tidak takut kepada Tuhannya di harta tersebut. Wala yasilu fihi rahimah. Dia tidak melanjutkan hubungan silaturahimnya. Enggak bantu kerabat-kerabatnya yang susah. Wala ya'lam lillahi fi haqqa. Dia tidak pernah mau tahu haknya Allah di harta itu. Tidak pernah keluarin zakatnya. Fahada bi akhbathil manazil. Ini kedudukan yang sangat buruk. Golongan ketiga. Yang keempat, yang terakhir ini yang paling buruk. Wa abdun lam yarzukhum Allahu malan wala ilman fahuwa yaqul.
Seorang hamba yang tidak punya harta, tidak juga punya ilmu. Sudah miskin, gak mau juga belajar agama, bodoh. Lalu uniknya dia bilang apa? Lau anna li malan la'amiltu fihi bi'amali fulan, fahuwa biniyatihi fawizruhuma sawa. Dia lihat golongan ketiga, lalu dia bilang, yang tadi yang kaya raya tapi tidak punya ilmu, lalu dihabisin hartanya di dosa. Lalu dia mengatakan, kalau saya punya juga sama harta, saya buat sama seperti dia. Maka kata Nabi SAW, dosanya sama. Dia nggak bangun diskotik, dia nggak bangun bar, dia nggak mabuk-mabukan, dia nggak nipu orang, dia nggak bunuh orang. Tapi dia niat, kalau dia juga dikasih kekayaan sama dengan orang kaya itu, dia akan buat yang sama. Maka sama dosanya. Hati-hati. Jadi kita jadi golongan yang pertama atau minimal yang kedua. Minta Allah berikan harta dan ilmu. Kalau tidak bisa, minimal perdalam ilmu agama. Karena dengan faham agama, kita bisa raih semuanya dengan niat kita.